Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi terkait dengan overview production system itu kemarin sudah kita bahas. Jadi production system secara umum itu terdiri dari apa? Tapi first of all dari production system itu yang jelas harus ada produknya, ya kan? Nah, produk itu didapatkan dari proses yang namanya product development. Product development itu adalah kegiatan di mana kita melakukan perancangan produk sehingga kita sudah tahu produk apa yang akan kita jual dengan spesifikasi yang seperti apa dan dengan bahan baku yang seperti apa. Nah, di sini kita akan bahas konsep perancangan produk secara umum gitu ya, karena nanti secara detail teman-teman akan pelajari pada saat mata kuliah perancangan produk gitu ya. Nah, perancangan produk sendiri ini ada beberapa konsep di mana konsep ini tidak tidak terstandarisasi, maksudnya tidak terpaku pada satu urutan proses gitu ya, tapi ada beberapa urutan proses yang simultan, tapi tergantung si peneliti sendiri ini nanti mendefinisikannya ada berapa step. Di sini dari Groover ini kita lihat ada 5 fase dalam perancangan produk. Yang pertama adalah konsep development. Konsep development ini berarti masih dalam tahap kita mau buat produk yang seperti apa, dengan fungsi yang seperti apa. Nah, kemudian dari sini kita baru akan ke fase kedua. Ke fase kedua itu sistem level design. Ya, kita membuat desain secara global, secara 2D. Biasanya kalau kita menggunakan AutoCAD gitu ya, secara 2D. Kemudian di fase ketiga ya, di fase ketiga ini kita buat secara detail desainnya seperti apa, material yang digunakan, kemudian jumlah material. Nah, ini masuk ke dalam detail desain. Desain jadi berupa prototyping ya, biasanya prototyping itu adalah tiruan, jadi biasanya ada skala, misalkan kita tidak membuat yang skalanya besar gitu ya, hanya kita membuat untuk keperluan testing. Kemudian secara fungsi dia akan dilakukan pengetesan untuk skala produk yang jumlahnya sedikit atau yang tidak sesuai dengan rencana produksi yang sebetulnya. Nah, setelah dilihat tidak ada masalah gitu ya, baru kemudian dilakukan trial production, production trial. Pada saat dia running di produksi di mesin, apakah ada problem? Nah, itu yang akan dievaluasi. Sehingga pada setiap fasenya inilah yang dilakukan evaluasi. Apakah ketika proses gambarnya ini sudah sesuai, bisa di manufaktur gitu ya, bisa direalisasikan gitu kan. Nah, ini adalah tahap-tahapnya secara umum. Tapi sebetulnya sebelum ada yang konsep ya, kita harus lihat dulu analisis pasarnya. Jadi analisis pasar ini biasanya kita melakukan identifikasi kebutuhan customer itu seperti apa. Nah, dari kebutuhan customer, nanti ini yang kita biasa sebut dengan analisis pasar. Nah, customer tuh ingin produk yang seperti apa sih? Nah, kemudian kita apa namanya? Kita terjemahkan. Keinginan customer itu menjadi target spek. Contohnya, apabila seorang customer di wawancara, Anda suka atau menginginkan itu handphone dengan spesifikasi seperti apa. Misalkan si customer menyebutkan bahwa yang dia inginkan, yang dia butuhkan itu adalah handphone yang nyaman di genggaman.
Nyaman di genggaman berarti ketika kita terjemahkan menjadi target spek, ya berarti kita harus membuat produk handphone yang nyaman di genggaman. Kaitannya dengan dimensi, ya kan? Kaitannya dengan dimensi. Nah, dimensi seperti apa yang nantinya akan kita buat yang secara spesifikasi itu dapat diterjemahkan sebagai nyaman di genggaman. Nah, ini baru generate produk konsep. Konsep produknya seperti apa? Ada beberapa alternatif desain produk, konsep produk yang kita hasilkan. Nah, ini baru kita pilih mana yang sesuai. Milihnya berdasarkan apa sih? Berdasarkan satu, economic analysis. Harganya masuk enggak? Materialnya sulit enggak dicari? Harga jualnya nanti kira-kira si customer bisa beli enggak? Terlalu mahal enggak? Terlalu murah enggak? Kemudian benchmark, kompetitif produk. Apakah si kompetitor itu sudah mengeluarkan produk yang serupa? Jadi kita harus harganya di bawahnya atau fiturnya harus lebih canggih misalkan. Ya. Kemudian dari hasil prototipe yang sudah dibuat pada saat proses detail desain. Detail desain ini apakah modelnya atau prototipenya ini kira-kira layak jual enggak? Nah, itu fase-fase, setiap fase ini kita harus perform analisis ekonomi, analisis produk, kompetitor produk, kemudian testing ya. Testing itu kalau bisa dibayangkan itu sebagai quality control, tapi dia levelnya adalah prototype, kemudian yang dicek adalah yang diutamakan adalah fungsinya. Bisa berfungsi secara baik ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita memilih produk seperti apa yang akan kita buat, kemudian kita tes, ya, tes produknya kira-kira ada permasalahan nggak dengan dimensi, ada permasalahan nggak dengan fungsi, sebelum kita evaluasi untuk menghasilkan final spesifikasi. Ya, final spesifikasinya, kemudian baru kita rencanakan untuk dia running di produksi. Nah, itu adalah konsep umum untuk perancangan produk. Ya, nah sebetulnya dari dua konsep tadi, ya secara umum tadi, kita bisa bagi menjadi dua. Pada bagian satu dan bagian dua, ini dihubungkan dengan apa yang disebut dengan mission statement. Maksudnya di bisnis proses Simosa ya, develop mission, develop vision. Nah, ini adalah visi misi perusahaan. Ini masuk nggak dalam konsep produk yang akan dibuat. Contohnya visi misinya adalah menghasilkan produk yang terjangkau dengan fitur yang memadai misalkan. Nah, apakah produk yang dihasilkan itu sudah mencakup kata-kata terjangkau tadi, persyaratan terjangkau tadi. Nah, itu yang menghubungkan antara proses desain produk dari bagian satu ke bagian dua. Ya, nah ini tadi bagaimana kita target speknya. Nah, tadi sudah saya jelaskan HP yang nyaman di genggaman dengan harga yang murah. Berarti nyaman digenggam ini kaitannya dengan dimensi atau ukuran. Nah, si orang R&D-nya ini akan melihat spesifikasi ukuran. Ketika ukuran atau dimensi yang kaitannya dengan tubuh manusia, berarti kita harus melibatkan analisis persentil dalam ergonomi. Kalau marketnya Indonesia, berarti genggaman tangannya berbeda dengan market Eropa, seperti itu, ya. Kemudian harga murah yang dapat dijangkau oleh customer. Itu seberapa murah, seberapa terjangkau, sehingga hubungannya nanti dengan part yang digunakan atau komponen atau bahan baku yang digunakan, di mana bahan baku ini kaitannya dengan penyusunan, perhitungan harga pokok produksi. Nah, itu yang terkait dengan target speknya.
Dari analisis pasar kita harus tahu target spek. Dari target spek baru kita bisa merancang secara lebih teknis, ya. Nah, salah satu tools yang digunakan untuk merancang produk itu yang populer ini adalah QFD atau Quality Function Deployment. Di mana Quality Function Deployment ini merupakan sistematika dari analisis pasar sampai dengan proses desain itu selesai. Desain itu berarti tidak hanya menggambar, tidak hanya spesifikasi, tapi juga dengan spesifikasi kualitas, quality prosedur, titik-titik kritis pengecekan, proses apa yang dibutuhkan, mesin apa yang dibutuhkan, komponen apa yang dibutuhkan dari technical requirement. Technical requirement tadi hubungannya dengan ini, establish target spec, itu adalah technical requirement. Ternyata sampai dengan technical requirement ini tidak berhenti. Dari kita dimensi dan harga yang murah tadi, keluar berarti dua target spec, yaitu material, yang nomor dua adalah ukuran. Nah, material berarti kita harus definisikan, materialnya itu butuh apa, harganya berapa, material itu diproses seperti apa. Nah, baru dari produk atau material yang dibeli, quality prosedurnya seperti apa. Yang mana sih yang harus kita cek? Yang mana sih titik kritis pengecekan? Nah, itu adalah sudah tercakup dalam QFD, Quality Function Deployment. Ya, oke. Kemudian ini hubungannya dengan matriks ya. Jadi dari sini, dari customer requirement, kemudian masuk ke matriks ya, matriks kemudian sampai dengan nanti menemukan desain yang dipilih ya. Nah, dari produk, perancangan produk, berarti kita sudah bisa tentukan sistem produksinya seperti apa. Engineer to order atau project, jadi dari proses mendesain ya. Jadi ketika ada demand atau permintaan baru produknya didesain. Contohnya adalah membuat kapal. Contohnya adalah membuat rumah bagi seorang arsitek gitu ya. Make to order. Make to order itu berarti ketika ada pesanan baru dibuat. Contohnya catering, ya, atau penjahit. Kemudian assembly to order, ini si produsen ini sudah menyiapkan beberapa konfigurasi yang sama, tapi nanti dikombin menjadi produk yang berbeda. Contohnya adalah PC rakitan. Kemudian pizza hut gitu ya. Rotinya sama tapi bisa dikasih topping macam-macam. Nah, roti itu bisa dipandang sebagai produk assembly. Kemudian diberikan topping macam-macam sehingga dari base roti yang sama kita bisa menghasilkan beberapa produk yang berbeda. Kemudian make to stock. Make to stock ini adalah karakteristik produk yang dimana stoknya itu hampir selalu ada di pasaran. Sehingga ketika kita membutuhkan produk, kita langsung beli. Produknya sudah ada di pasar. Kita tidak perlu menunggu didesain. Kita tidak perlu menunggu dibuat. Kita langsung membeli dan membayar. Contohnya adalah produk-produk yang selalu dipakai oleh konsumen. Misalkan air mineral yang dikemas gitu ya. Kemudian makanan atau kue yang ada di supermarket. Kita butuh, kita langsung beli barangnya ada. Kita tidak menunggu air itu disuling dulu, dikemas dulu, tidak. Itu barangnya sudah ada. Yang terakhir adalah configure to order atau mass customization. Di mana produk itu sebetulnya dibuat secara massal. Tetapi ada sentuhan-sentuhan customize dari si konsumen itu sendiri. Jadi dia custom made. Padahal ada white market goods. White market goods ini berarti produknya sama, base produknya sama, tapi si konsumen secara interaktif itu bisa mendesain sendiri
produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Ya, nah perbedaannya adalah antara tradisional dengan mass customization ini terkait dengan kalau tradisional mass production ini contohnya aqua tadi, ya contohnya air mineral tadi, ya sudah dibuat mass sama. Ketika kita membeli Cleo misalkan, yang dibeli oleh satu orang dengan orang yang lain Cleo-nya sama. Tidak ada Cleo dengan stiker yang berbeda. Tidak ada Cleo dengan misalkan orang satu membeli Cleo yang dikasih warna pink, orang dua membeli Cleo yang dikasih warna biru. Tidak seperti itu. Produknya sama. Nah, tapi kalau mass customization ada sentuhan yang berbeda. Contohnya, pada mass customization, ya, pada mass customization, pada mass customization contohnya adalah Welcome to Nike ID, where you can customize, design, and share your favorite product. To begin, choose from the featured design, a design from other users, or start blank. To customize your product, simply click on any area you want to change and start designing. Select a material, and then choose your favorite color. Rotate, zoom, and pan your design to see it from all angles. You can also design by expanding the progress menu to see what's left. Click on the name of any part in the list to change it. You can find additional information for each item by clicking on the info icon. Or if you want to find out more about special product features and technology, look right here. For inspiration, Design Search offers creations from other Nike ID users. Pick a color to filter your results. Don't forget to tag your design and select your size. Then either add it to your cart, share it, print it, or save it. That's it. Nike ID puts the power of customization in your hands, letting you create a product that's perfect for you. Oke, dari Nike ID tadi, kita bisa lihat bahwa sentuhan mesh-nya di mana sih? Sentuhan mesh-nya adalah pada saat semua sepatu Nike yang ada di sini, ini dimulai dari sepatu putih blank. Ya, semua sepatu putih sama, ganglo ya. Semua sepatu putih sama. Kemudian si konsumen dapat berinteraksi dengan webnya untuk memilih warna mana yang dia inginkan. Kemudian material yang bisa di custom. Ya, contohnya adalah yang bagian ini bisa di custom untuk tekstilnya. Kemudian warna-warna dari semua bagian sampai dengan ukuran. Ya, sampai dengan ukurannya. Nah, sehingga nanti ketika kita memesan dari webnya Nike, itu kita bisa mendapatkan sepatu putih yang sama dengan Nike dan low yang sama, tapi dengan desain yang berbeda antar satu konsumen dengan konsumen yang lain. Sentuhan teknologi, kemudian interaksi dengan konsumen, itu adalah ciri khas dari mass customization itu sendiri. Ya, oke. Sekian materi dari saya terkait dengan perancangan produk. Setelah teman-teman mendengarkan materi ini, silahkan membuat catatan. Ya, silahkan membuat catatan di kertas, ditulis tangan. Tidak perlu banyak-banyak, hanya mungkin satu lembar aja. Kemudian silahkan di-scan,
dan dikumpulkan sebagai bukti teman-teman menyimak materi ya, sekaligus nilai tambahan untuk tugas. Oke, itu aja materi dari saya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung di grup chat WA. Terima kasih.